Osman Bey toya alınmaya. Toya alınmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan pelajaran retorika dakwah untuk membuat perubahan yang ke-11. Kita akan membahas penggunaan pertanyaan retoris. Suasana ceramah dapat dikatakan hidup apabila antara pidato, antara pembicaraan yang disampaikan penceramah nyambung dengan pendengar, nyambung dengan audien. Dan ceramah bisa dikatakan mati, maksudnya suasananya seperti mati, apabila penceramah ngomong sendiri, sementara audien atau pendengarnya juga ngomong sendiri, tidak memperhatikan dan tidak merespon apa yang disampaikan penceramah. Nah, untuk menimbulkan ceramah terkesan hidup, penceramah harus sering melakukan inisiatif bertanya kepada audien. Dan ini hanya sebuah trik bagaimana menghidupkan sebuah suasana. Jadi untuk menghidupkan suasana itu, penceramah harus sering melakukan inisiatif bertanya kepada audien. Pertanyaan memang terkadang diminta jawabannya oleh penceramah, terkadang juga tidak. Bagi penceramah, jawaban audien sesungguhnya tidak penting. Yang lebih penting adalah kesan komunikatif yang harus diwujudkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penceramah, yang kemudian dijawab sendiri oleh penceramah, itulah yang saya maksud sebagai pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris selain berfungsi sebagai media komunikatif, kepentingan pertanyaan retoris juga untuk membantu pembicara meruntutkan materi agar antara satu subtopik dengan topik lainnya dapat bersambung. Misalnya, seorang pembicara membuka ceramahnya dengan sebuah cerita yang menarik. Katakan sebuah cerita tragedi pembunuhan Imam Husain di Padang Karbala. Terus kemudian diceritakan, setelah cerita menarik tersebut selesai, biasanya cerita seperti ini diiringi derai air mata pendengar dan kegeraman serta kemarahan pendengar. Tentu kita akan masuk ke materi yang sesungguhnya untuk menyambung antara cerita dengan materi yang sudah kita siapkan. Di sini kita, maksudnya penceramah, harus menyambungkan antara cerita dan materi dengan sebuah pertanyaan retoris. Misalnya, dari cerita pembunuhan Imam Husain di Padang Karbala yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil? Dari cerita pembunuhan Imam Husain di Padang Karbala yang gegiris itu, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pertanyaan tersebut dapat diulang beberapa kali dan ditekan intonasinya untuk memunculkan kesan komunikatif sekaligus menjembatani dua subtopik tersebut. Itulah fungsi pertanyaan retoris. Penggunaan pertanyaan retoris atau gaya bahasa pertanyaan
tidak hanya di dalam ilmu retorika saja. Penggunaan pertanyaan retoris atau gaya bahasa pertanyaan dalam ilmu balaghah disebut dengan uslub istifham. Istifham adalah wa talabul ilmi bi syai'in bi adatin min adawatil istifham. Istifham adalah mencari tahu tentang suatu. Istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu atau talabul fahmi dengan bantuan alat bertanya. Akan tetapi bila ditinjau dari ilmu ma'ani, tidak semua fungsi istifham menunjukkan arti mencari tahu, namun dapat berarti perintah atau amar yang tergolong uslub tolak, serta bisa mempunyai makna-makna yang lainnya. Artinya, fungsinya istifham atau kata tanya retoris bukan lagi meminta jawaban atau penjelasan, namun lebih kepada memberikan kabar atau pelajaran. Ilmu ma'ani ini termasuk bagian dari ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu terdiri dari ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Ilmu balaghah yang di dalamnya ada 3 ilmu tadi adalah ilmu yang membahas dan menitik beratkan pada keindahan bahasa Arab, di mana bahasa Arab memang memiliki keistimewaan dari sisi estetika bahasanya. Uslub istifham dalam ilmu ma'ani atau ilmu balaghah tidak hanya sekedar memiliki makna tolabul ilmi bi syai'in bi adatin min adawatil istifham atau mencari tahu tentang sesuatu atau permintaan penjelasan, tapi juga memiliki makna-makna tertentu mengikuti konteks kalimat atau siyaqul kalamnya. Makna-makna uslub istifham ini banyak, sampai seorang syekh yaitu Syekh Samsuddin Ibnu Shoghi membuat kitab yang khusus membahas uslub istifham yang bernama Raudul Afham fi Aqsamil Istifham. Dalam kajian bahasa Arab, istifham diklasifikasikan menjadi 2 pola. Yang pertama istifham hakiki, yaitu mencari tahu jawabannya apa. Dan yang kedua adalah istifham majazi. Pertanyaan-pertanyaan retoris itu biasanya termasuk kelompok istifham majazi. Istifham hakiki bermakna pertanyaan seseorang kepada orang lain tentang sesuatu yang memang benar-benar diketahui sebelumnya. Adapun istifham majazi adalah pertanyaan tentang sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui. Dalam kondisi ini, fungsi yang dimiliki oleh kalimat istifham tersebut tidak lagi orsinil sebagai pertanyaan yang mengharapkan jawaban, namun beralih kepada fungsi-fungsi lainnya, semisal larangan, perintah, dan lain-lain yang jelas dipergunakan sebagai pertanyaan retoris. Ketika sebuah pola istifham atau uslub istifham sudah terlepas dari fungsi asalnya dan memiliki makna istifham yang beragam serta sama sekali berbeda dengan fungsi awalnya, maka disinilah sisi estetika dalam suatu kalimat istifham bermunculan. Jadi keindahan suatu susunan itu justru ketika kita pandai merangkai pertanyaan retoris. Al-Quran sebagai kumpulan kalam Tuhan yang susunan kalimat memiliki nilai estetika sangat tinggi, banyak menggunakan pertanyaan retoris berupa uslub istifham majazi. Pesan-pesan mulia Al-Quran yang dikemas dalam ayat-ayat dengan menggunakan pola atau uslub istifham majazi mempunyai fungsi antara lain: 1.
at-takrir, yaitu menetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 1, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, ini ada pertanyaan alam, tapi tujuannya tidak mencari jawaban, tetapi untuk menetapkan takrir. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 62, qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Yang kedua, ikhbar, yaitu menginformasikan. Ikhbar ini adalah pemberian informasi tentang sesuatu. Pola istifham semacam ini bertujuan untuk menguatkan informasi atau kabar yang disampaikan dalam suatu kalimat. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Yang ketiga, at-taswiyah, yaitu pola istifham yang bertujuan untuk menyamakan. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Yang keempat, at-tashwiq atau memotivasi. At-tashwiq adalah pola istifham yang berfungsi sebagai tashwiq atau memotivasi. Pola istifham yang berfungsi sebagai tashwiq ini bertujuan untuk menggiring perasaan dan rasio manusia agar condong kepada gagasan yang dimunculkan dalam kalimat istifham tersebut. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kamu ke suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tentunya kita mau ditunjukkan ke jalan selamat, yaitu ayatnya ini terusannya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jalan selamat itu ya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan berjihad fisabilillah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kalau kamu ingin mengetahui gaya bahasa atau uslub istifham atau pertanyaan retoris lebih mendalam, silahkan belajar ilmu balaghah. Di sana disebutkan secara mendetail makna-makna dan faedah-faedah uslub istifham. Uslub istifham itu bisa bermakna nafi, ta'ajub, tamani, takrir, takzim, tahqir, satu penghinaan, istibta', istib'ad, al-ingkar, at-tahakkum, at-taswiyah tadi sudah, al-wa'id, at-tahwil, at-tambih ala dhalal, at-tashwiq, at-takhsis, dan masih ada lagi. Saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.